Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan Jubah di episode kesekian ini. Saya lupa berapa. Kita rekaman tanggal 2 Mei, hari Minggu. Halo Mas Panduryono, selamat Ya, datang. Ya. makasih. Ini Hari Pendidikan Nasional nih. Oh iya, Hari Pendidikan. Jadi biar cocok kita ngomongin soal India. Loh, Aduh, India. Ya, India itu negeri yang penuh misteri, gitu kan. yes, yes, yes. Indonesia itu secara kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kebudayaan India, ya Hmm, kan? Karena dulu pernah di tanah Jawa ini terutama adalah kerajaan Hindu, ya kan? itu akibat dari ini ya Mas ya. Apa hubungan dagang yang sangat luar biasa. Jadi pertukarannya sampai pertukaran budaya. Jadi tahun 800-an sampai Iya, mungkin 200-300 tahun tuh Hindu Hindu Buddha terutama yang sama-sama dari India itu jadi dominan di masyarakat sebelum datangnya iya, Islam. Jadi udah ngasih pondasi dulu nih di masyarakat ya Mas betul. ya, secara Iya, jadi semuanya. ada nilai-nilai yang mungkin saja ikut memengaruhi dari segi budaya ya. Hmm. Karena ini juga penting. Di India itu kan sekarang kan dikhawatirkan sekali pandeminya. Semua dunia kaget sebenarnya. Dan saya juga kaget sekali karena prediksi saya tidak akan sehebat ini. Ini seperti tak terbendung gitu kan. Hmm. Kemudian saya memikir, kenapa sih kok seperti India ini tidak hanya terjadi di India, tidak terjadi di Eropa, tidak terjadi di Yes. Amerika, Oh iya, iya, iya. tidak terjadi di Afrika benua terutama ya. Latin, yang di Afrika. Di Afrika kan lebih parah gitu. Nah, sebenarnya kondisi sosial ekonomi maupun kesehatan masyarakatnya. Yes. Jadi ini sebenarnya karena pertama ya politik ya, sebenarnya Wait, wait. Kita kepemimpinan. ingin profil India dulu, Mas. India itu Mm, populasinya 1 miliar ya? Ya nggak sih, Mas? betul, itu 1 miliar ya, bahasa Inggrisnya satu Terus, billion, satu koma terus berapa gitu. Mm, luasnya cukup luas, tapi mungkin ini ya densitas penduduknya di kota-kota tertentu padat banget gitu kan, Mas? betul sekali. Jadi Iya, terutama di satu kota-kota data. besar, New Delhi terutama ya. Hmm. Katanya, saya bilang kalau ada New Delhi ada Old Delhi, ada katanya. Jadi Old Delhi juga ada. Itu Nah, lebih kumuh gitu hmm. dibandingkan New Delhi. Jadi ada Mumbai kan, terkenal Saya Mumbai. pernah ke Mumbai, Oh ya, langsung pegang kepala. jadi Aduh, saya saya terakhir ke apa? Hyderabad. Hyderabad, Hmm, Hyderabad. utara tuh. Yang sekarang mau dijadikan lembah silikonnya India gitu. Hmm. Jadi saya nginep di dekat hotel yang di sampingnya itu ada gedung miliknya Amazon. Ah, Masih baru gitu. Tapi jalannya ya masih iya, iya, iya. diperbaiki gitu. Jadi kalau kita melihat India itu dari pemukiman yang sangat miskin sampai yang sangat kaya ada Ada. semua di sana. Dan jaraknya deket ya, Mas. Jadi Iya, depannya hotel yang kayak yang eh, elit itu udah ada betul. yang melaratnya gitu kan. Udah ada kumuhnya Betul gitu. sekali gitu Kayak kan. Kalau ketimpangannya jelas. naik naik kendaraan umum tuh apa namanya tuh? Yang juga ada di Ya ada Indonesia bemo-bemoan Bajai, gitu. Bajai. Eh, Bajai itu lucu tuh. Jadi seharusnya kan penumpang hanya dua orang di belakang kan, ya gitu kan. Tapi dipasangkan papan gitu kan. Jadi bisa 4 orang. Jadi di sebelah luar duduk di belakang, di sebelah luar dari Bajai juga bisa, di sebelah kiri juga bisa. Jadi dua di dalam, dua di luar gitu. Lucu sekali gitu. Jadi Cara budaya unik sih, maksudnya karakter sosialnya itu khas khas gitu India. Kalau orang foto jalanan gitu, jepret gitu, tahu oh ini India nih gitu. Kayak ada satu gitunya, logat Mas. bicara gitu kan. Eh, Waktu saya belajar di Amerika Serikat di Pittsburgh waktu itu belajar statistik ya, hmm, itu teman baik saya orang India ya kan dan pintar gitu dia dari kasta Brahman ya dan hmm. dan dan ya dia pengetahuannya vegetarian juga bagus gitu jadi karena dia hidup sama saya gitu kan saya juga jadi vegetarian ikut menghormati gitu kan Hmm, karena kita satu dapur gitu makan bersama. lucunya. Jadi menurut saya India itu unik gitu ya menurut Hmm. saya jadi mengenal India pada waktu belajar di Amerika, malah belajar India karena dia sering cerita tentang India Ya, 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 ya. dan juga juga mempelajari dan teman saya juga ngambil eh, di
FISIP tuh spesialis India gitu. Dia banyak Hmm, cerita tentang India sosiopolitik gitu. India gitu kali ya. Nanyain. Nah, jadi ketika India menjadi top hit, semua itu seperti terungkap kembali gitu. Hmm, Terungkap kembali mewarnai India yang sekarang. Dan pada waktu kita bikin pemodelan ya, itu teman saya dibantu dengan seorang ahli dari ekonomi hmm, kesehatan yang ngajar di UIC, University of Illinois Chicago. Kita bikin modeling tentang pandemi hmm. dan dia juga ingin bantu kita untuk survei-survei prevalensi, tetapi menurut saya sih menurut pengetahuan kita lebih baik daripada pengetahuan dia gitu. Hmm. Dia melakukan studi di Mumbai, katanya di Mumbai di permukiman kumuh itu katanya 50% penduduknya sudah terinfeksi gitu kan. Jadi dia melihat bahwa ada perbedaan yang cukup tajam antara kelas menengah, kelas bawah gitu. Kelas bawah itu Hmm. akan selalu berpergian dan tidak peduli gitu kan. Hmm. Dan ini menurut saya jadi, tapi kalau 50% saya bilang nggak mungkin, nggak terlalu besar gitu. Mungkin sampelnya salah gitu. Saya bilang ini Ya, pasti ya. something wrong di sampel. Mungkin ya 30% atau 40% oke lah gitu. Tapi nggak sampai separuh Hmm. penduduk Mumbai yang di Berarti pemukiman udah kumuh itu. justru herd immunity dong kalau kayak gitu. Iya, tapi herd immunity-nya hanya pada kelompok mereka, Mas, Lah itu kelompok dia. yang tinggal di Iya, rumah rusun kumuh ya. lah istilahnya. Rumah rusun itu yang luar biasa padatnya gitu. Dan itu nggak mungkin lah jaga jarak di antara mereka gitu. Seperti kalau kita lihat di Jakarta itu, di Jakarta Barat atau di Jakarta Utara itu kan ada pemukiman yang sangat padat dan tidurnya aja gantian gitu kan. Nah, ini menurut saya jadi ada hal-hal yang sama untuk beberapa wilayah seperti Jakarta ya, Hmm. atau di daerah-daerah kota di Medan atau di beberapa tempat yang dimana industrinya cukup pesat dan banyak pekerja migran. Nah, ini pekerja migran Hmm. yang menjadi masalah. Jadi seperti di Singapura juga pekerja migran gitu kan, Hmm. yang tinggal di dalam Yes. kompleks rumah susun yang sangat padat sehingga mereka akan interaksinya tidak mungkin jaga jarak gitu. Kalau ada penyakit ya mudah menyebar gitu. Dan juga India kan masalah tuberkulosisnya nomor satu di dunia. Nah ini yang menurut saya Indonesia nomor dua nih. Iya. Nah ada yang nanya, kalau India nomor satu tuberkulosis, Indonesia nomor dua, apakah Indonesia akan mengikuti jejak India? Nah, ya kan? Kalau jejak apa gitu? COVID-nya akan mengalami kenaikan seperti India. Potensial ada, potensial ada. Tapi ada perbedaan yang mungkin tidak akan sedahsyat India. Kalau India kan begitu ada keajaiban, begitu banyak peningkatan kasus, kemudian dilakukan lockdown yang luar biasa, dan kemudian turun, dan kemudian terlalu cepat diperlonggar. Sama seperti Indonesia, terlalu cepat dilonggarkan. Karena apa? Mau ada pilkada, ya kan? Mau ada pilkada. Jadi pemerintahan Modi ini mengambil peran yang sangat besar supaya memenangkan lagi Modi ini atau tuh Perdana Menterinya Mas ya. Ya, iya, Perdana Menteri Modi India. itu perdana menterinya gitu. Jadi dan ini menurut saya dan kemudian masyarakat juga lupa, abai gitu. Jadi masker pakai jarak tuh hampir nggak ada gitu. Apalagi mereka mall dibuka, pertokoan dibuka, semua kehidupan masyarakat seperti normal kembali dan itu yang menyebabkan kemudian kalau masih ada, ya kan pasti masih ada reservoir karena belum dikendalikan sepenuhnya seperti di banyak negara seperti di Australia, di Hmm. banyak negara kan dia menekan betul Bener-bener supaya sampai lokal nol ya. Satu eh, digit sampai nol gitu. penularan Lokalnya lokalnya ditekan, nol. ya kan? Jadi penularan lokalnya masih ada dan yang masih ada itu, ya kan? Mereka tidak menyadari sudah ada yang bermutasi. Nah, Yes. mutasi virus itu adalah mutasi virus dengan energi baru. Jadi Hmm. virusnya punya energi baru, ya kan, kemampuan menularnya jauh lebih dahsyat, dan mutasinya bukan hanya mutasi yang dikabarkan B17 yang pertama Ya, kali ya, ya. ditemukan di Di Inggris. Inggris. Ternyata kan ini kan Punya ini karakteristik lagi virus kan. kan bisa bermutasi lokal gitu kan. Iya.
Nah, Apalagi ini kena sama manusia yang banyak banget gitu. Jadi betul sekali. virusnya tuh ya tinggal yang lolos seleksi, ya kan? Istilahnya Hmm, kalau cloning nih, kalau percobaan cloning itu 100 cloning itu pasti punya chance untuk dapat yang bagus gitu daripada cuma betul. ngeklon 4 atau 5 biji gitu kan. Jadi ini kan konsepnya manusia banyak yang kena, berarti ada satu dua virus yang pasti punya karakter yang oke gitu, yang energinya full, yang siap jadi dominan di masyarakat gitu. Itu yang terjadi di India kan Mas ya, menurut analisisnya Mas Iya. Nanda. Dan kemudian masyarakat India itu pemuja suatu kegiatan ritual agama yang luar biasa Yes, yes, yes. hebatnya. Jadi ada mandi di Sungai Gangga itu ya, Yang itu yang adalah kemudian acara 12 tahun sekali kan Mas ya? Itu bukan iya, acara tiap dan tahun gitu. Itu kan betul acara sekali. gede. Jadi itu nggak mungkin dilarang gitu kan. Tidak mungkin dilarang. Bahkan Modi menganjurkan itu seperti celup untuk mencapai surga gitu, Hmm, mencelup ke dalam untuk sungai untuk keberkahan mencapai gitu. surga gitu Hmm. kan, menyucikan diri, mensucikan diri gitu kan. Jadi karena demikian percayanya tidak mungkin ya, dari kita melihat dari foto-foto, walaupun itu sebenarnya penularan yang itu sudah peningkatannya sudah terjadi dan itu baru belakangan. Nah itu hanya menambah lagi penularan terus dasar sampai sekarang gitu kan. Dan menurut saya ini juga di kota-kota besar ini lebih di drive dari perilaku penduduk, keputusan politik untuk membiarkan ya atau abai gitu kan. Ketiga karena virusnya sudah berubah. Nah, ini barangkali dari tiga faktor itu yang menyebabkan kenapa penularannya sangat tinggi dan puncaknya mungkin diprediksi pertengahan Mei Oh, ini, belum ya? pertengahan Iya, Mei iya. ini. Ya, per Jadi hari itu 300 sampai 400 ribu kasus sama 2000 2000 sampai 3000 kematian. Itu yang iya, tercatat. Padahal yang nggak tercatat juga ternyata jauh lebih tinggi. laporannya banyak karena laporan dari data yang di beberapa kota di India yang ada pencatatan kremasi, pencatatan Betul. penguburan gitu tinggi banget kan. Beda sama laporan COVID itu, sama mirip-mirip di Indonesia ya sebenarnya, pas itu kan Ini yang mirip dikuburin sekali. lebih banyak gitu. Apalagi ada udah dua metode pemakaman kan, Yes, yes, yes. dikremasi, ya kan, Dari kemudian umat Hindu kan di kremasi. kan. Nah, ini Hmm. menurut saya jadi seperti konflik religius juga terjadi gitu Iya, kan. iya. Kalau kita lihat kan pemakaman untuk dikremasi itu sampai mayatnya tuh mengalir gitu kan. Iya, Antri, diantriin. antri. Jadi seperti dulu juga penguburan juga antri gitu kan. Karena jumlah yang petugas penggali makam juga terbatas gitu. Iya. Bahkan dulu Indonesia juga sempat kenapa nggak pakai mesin apa tuh pengeruk aja gitu biar cepat lubang siapkan banyak gitu. Dan kita kan pernah mengalami yang dasar di Jakarta dan sekitarnya ya. Yes, yes, yes. Dan ini yang menurut saya waktu itu kita harus beda dari India. India itu luar biasa loh teknologinya. Dia punya dua pabrik vaksin, ya kan? Hmm. Barat sama satu lagi Serum India Institute. Nah, ini menurut saya sebenarnya untuk masalah vaksinasi tidak menjadi masalah, tapi jadi masalah juga. Kenapa? Karena sistem kesehatannya itu mengarah ke privatisasi, Mas. Bukan sosialisasi gitu kan. Jadi bukan seperti di mana kesehatan itu harus ditanggung oleh pemerintah atau dalam sistem asuransi kesehatan nasional gitu kan. Tapi Hmm. mengarah kepada seperti di Amerika, privatisasi. Nah, ini Jadi menurut saya jadi universal healthcare-nya belum nyampe coverage yang baik kan. betul, Ini kan betul. kampanye WHO kan gitu kan. Hmm. Kesehatan sebagai harus merata kan, sebagai hak Betul asasi sekali. manusia itu Jangan di sampai India kurang ya. orang sakit kemudian jatuh miskin. Karena harus Ah, ada pembiayaan, ya kan? ya, Jadi ya, ya. harus ada pembiayaan yang sifatnya bergotong royong, di mana orang semua anggota masyarakat punya iuran, maksudnya asuransi, dan yang membutuhkan menggunakan iuran Yes, yes, tadi, yes. ya kan? Ya, itu emang harus harus dijawab dengan sistem kan, Mas? Iya, ya. Betul, harus dibuat sistemnya. Hmm. Harus ada sistem asuransi. Dan itu kan di sana kan banyak orang pinter, Mas. Ya Hmm. kan?
WHO Seattle kantornya di sana, ya kan? Banyak orang pintar, tetapi secara politik pemerintahan sekarang mengabaikan pendapat ahli. Sebenarnya kejadian ini sudah dipredik Juli tahun lalu, Mas. Kalau saya lihat gitu, tapi mungkin tidak sedasar ini ya. Tapi sudah dipredik akan terjadi lonjakan kedua, ya sekitar tadi bulan April dan Mei ini yang dasar gitu. Tapi diabaikan gitu kan, diabaikan dan tidak diupayakan untuk dicegah gitu. Dan ini menurut saya kesalahan secara politis, ya kan? Politis wabah itu sangat ditentukan siapa yang menjadi apa pemikiran para pengambil keputusan di sana. Nah, ini menurut saya juga kita harus belajar gitu kan bahwa akhirnya tergantung leadership. Seperti di Amerika juga walaupun Amerika sebagai negara yang sangat superpower, semuanya ada, begitu dipimpin oleh seorang presiden Trump ya kan yang mengabaikan pendapat sains dan ahli dan menganggap ini adalah bisa diatasi dengan sendirinya, ya sama saja. Banyak kejadian yang kematian yang luar biasa, dasar pandeminya Iya, dan itu sebenarnya bisa signifikan banget ya. Setelah Biden naik, signifikan banget ya gerubah arah sangat pandeminya signifikan. gitu. Ya, sekarang hampir separuh penduduk Amerika sudah bisa divaksinasi, sudah Yes, yes, tervaksinasi yes. setidaknya satu. Dan vaksinasi di India itu udah 100 juta loh mas, katanya gitu kan. Tapi kan itu 1 miliar gitu penduduknya. Jadi Iya, nggak sampai 10% kan. iya nggak nyampe gitu. Yang menjadi pertanyaan tuh siapa yang divaksinasi? Nah, masuk Orang masuk. kaya Nah, dari kasta yang ini dan juga mungkin orang kaya menyebutkan dan kita kan berusaha Indonesia ini berusaha walaupun bukan kedua negara publik hmm, tapi kita dorong supaya juga prioritaskan lansia. hmm, Untungnya Pak Budi ini, Pak Menteri Kesehatan memahami. Ya memahami dari pengalaman beberapa data, kita supply dengan suatu mathematical modeling kalau kita mentuntaskan pada lansia itu secara teori ya, teori hmm. epidemiologi, karena ini kelompok yang paling vulnerable, itu angka hospitalisasi lebih rendah dan kematian akan lebih rendah secara teori. Secara empiris pengalaman Yes, nyata itu terjadi, gitu yes. kan terjadi di Cocok berarti ya. pertama di Israel, kemudian di Nah, Inggris, kemudian di Amerika juga. Di Amerika juga ternyata terjadi penurunan karena kematian prioritas vaksinnya sesuai dengan berdasarkan kerentanan. Hmm. betul. Ya kan? Jadi walaupun pada awal sebelum kita memprioritaskan vaksin gratis tuh, Mhm. itu KPCPEN tuh memfokuskan pada usia produktif. Iya, biar Ya, usia ekonomi kan. ekonomi. Jadi masalahnya ekonomi. Bahkan siapa yang bisa melakukan mau perjalanan itu menjadi prioritas. Pokoknya yang mau spend money, dia mendapat vaksinasi hadiahnya. Sampai seperti itu cara berpikirnya. Ya kan? Walaupun sekarang masih ada. Misalnya Iya, iya, iya. Mandiri kenapa semua. Hmm. Bali gitu kan menjadi Oh prioritas. iya. Jadi ada 3 wilayah Bali yang penduduknya satu pulau akan mendapat vaksinasi yang lebih banyak dibandingkan pulau yang lain. Ya, kenapa? Prioritas vaksinasi tadi, vaksinasi untuk eh, mereka mengatakan Hmm. Bali lahir kembali, ya kan? Bali reborn. Ya. Jadi masih ada sisa-sisa ide yang mengganggu sebenarnya daripada penanganan pandemi. Hmm. Kalau melihat situasi seperti ini, ya kan walaupun seluruh penduduk Pulau Bali sudah divaksinasi, ya kan? Tidak menjamin, tidak menjamin akan ada outbreak lagi. Karena ada apa? Ada virus baru. Ya, Iya. seperti Thailand, pengalaman 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, salah. Saya bertemu dengan teman saya di Thailand, kemudian kita berinteraksi ya, dan dia bilang Thailand ini sudah melakukan vaksinasi dan sekarang di outbreak. Kenapa? Karena tadi Hmm. dominasi dari B117. Ada kantong-kantong yang tidak disadari, ya kan? Yang kemudian karena sudah mulai dibuka pariwisata, Phuket gitu kan. Jadi dia mengindikasikan kalau mau masuk Thailand
Harus. harus lama, harus tinggal berminggu-minggu gitu kan. Dan di karantina dulu terus tinggal berminggu-minggu supaya spend money-nya lebih banyak untuk turis-turis di Thailand. Ternyata itu eh, mungkin Bikin. juga ada yang lolos gitu kan. Iya, Jadi yang kesalahan kita juga adalah seakan-akan mutasi itu dibawa oleh orang asing. Padahal juga dibawa oleh warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan dari luar. iya, 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 iya. Dan juga mungkin juga mutasi itu yang sama jenisnya, ya kan, terjadi di Lokal, dalam Indonesia, lokal, lokal. Hmm. made in lokal, B117 lokal. Ya, karena Hmm. kita menemukan di beberapa wilayah orang yang tidak melakukan perjalanan di Ada Sumatera, itu, nah, iya, iya, iya. ya kan, jadi Bisa jadi itu lokal, iya. Penyebabnya adalah karena kencangnya penularan lokal ya, Mas ya. betul. Dan secara matematis, Mas, Hmm. itu kan perputaran daripada materi-materi genetiknya kan random gitu kan, Yes, random yes, gitu yes. kan. Dan random kan bisa terjadi di mana-mana. Tapi kenapa kenapa kok di Inggris dikatakan itu dari Inggris? Karena pertama kali Pertama ditemukan di ketemu di Inggris, soalnya mereka menganalisis gitu kan. betul, karena surveillance genomnya bagus. Kita surveillance genomnya kita sebagus Inggris. Yes. Mungkin saja di Indonesia sudah ada yang Hmm. penularan yang sudah yang dikatakan di India double mutant itu udah ada. Dan juga Wah. mungkin yang seperti di Brasil sudah ada. Dan mungkin yang di Afrika Selatan sudah ada. Ya kan? Karena penularan kita masih tinggi. Nah, Setiap ada penularan, ada risiko untuk terjadi mutasi karena RNA virus ini terjadi biasanya kalau di HIV saya dulu ngomongnya salah copy gitu. ya, Jadi ya, ya. copy pastenya salah gitu. Itu kan Karena nature-nya nggak kayak gitu. langsung. Iya, nature-nya kan kayak gitu. Nah, istilahnya alaminya mereka, virusnya seperti itu kerjanya gitu kan. RNA virus. Mas, Virus kan nggak bisa bereplikasi sendiri mas. Dia iya, harus ya, harus dimasukkan ke DNA kita. ke ini terus melibatkan eh, semua semua sel kita, semua semua aktivitas sel kita untuk Iya, mereproduksi dia sendiri gitu kan. betul Ya itu, sekali. Mas, India itu kan salah satu faktornya selain yang empat tadi ya, yang Mas sebutkan itu adalah sistem kesehatan yang mungkin belum baik gitu, secara populasi ya, Iya, maksudnya proporsi, kualitas dan kuantitas lah, proporsi itu macam-macam. Jadi kalau pasiennya banyak, luber, ya pasti banyak yang tidak tertangani. Itu indikatornya adalah kekurangan oksigen yang terjadi di banyak tempat di India, sampai ada regulasi pemerintahnya India buat ini kan, perusahaan-perusahaannya itu menyumbangkan oksigen gitu. Bahkan sangat bisa ditemuin gitu, penjualan oksigen secara mandiri gitu kan. Orang-orang karena demandnya tinggi, oksigen jadi mahal kan gitu Mas. iya, Satu iya. tabungnya jadi, dan lagi-lagi orang yang punya duit yang punya punya bisa menggapai itu gitu. Jadi ketimpangan ini menjadi eh, arahnya tuh kemana-mana gitu kan, ketimpangan Betul soal sekali. kesehatan. Lah di Indonesia ini kondisinya separah itukah gitu, potensinya gitu. Ya hampir sama. Eh, Mereka negara demokrasi ya. yes. Di dalam demokrasi itu ada money politik, ya Hmm. kan? Jadi money politiknya hampir sama, ya. Korupsinya juga sama. Mereka punya pabrik pabrik obat misalnya. Ya, kita mengimpor banyak obat dari sana. Misalnya Yes, yes, yes. obat antiretroviral dari sana. Hmm. Semua obat di dunia yang sudah generik bisa dibuat di India, ya kan? Tetapi juga banyak obat palsu, Mas. Hmm. Jadi dalam buku yang saya baca Bottle of Lies, ya kan, satu botol itu yang banyak isinya kebohongan, itu mengungkap kebusukan industri farmasi di India, ya kan, Ah, yang banyak generik palsu. wow. Ya. Karena kenapa? Karena regulasinya ada, tapi semua regulasi tidak bisa diimplementasikan dengan baik karena ada permainan politik, ada Hmm. permainan uang, nah, gitu kan. Jadi dengan demikian tidak bisa hukum itu ditegakkan seperti banyak negara, Hmm. Ini sehingga sedikit ada contohnya ya Mas di Indonesia, kejadian yang baru ini, yang di bandara ada, ini walaupun bukan obat ya, tapi
melibatkan bahkan BUMN gitu, yang Iya, pemalsuan antigen itu loh Mas yang dipakai ulang. Itu mengerikan sih Mas ya. Dan mengerikan sekali. itu indikasi bahwa kondisi ini kan soal demokrasi dan money politik itu bisa terjadi gitu di Indonesia gitu kan soal Makanya eh, itu sejak tahun lalu ketika rapid test antibody itu hmm, banyak sekali di Indonesia karena atas nama emergency Indonesia mengimpor rapid test antibody ya kan banyak dan banyak. itu sebagian diimpor oleh BUMN ya kan jadi ada unsur-unsur ke sana jadi kita harus menengok kembali kepada semua upaya gitu kan dan semuanya diterabas mas makanya banyak sains badan POM Kemenkes itu tidak berfungsi karena untuk mengatasi pandemi juga dilakukan oleh orang yang di luar kesehatan ya kan sehingga tidak bisa dimonitor gitu kan ada Hmm, unsur-unsur yang menerabas aturan-aturan yang sudah baku sebenarnya aturan itu untuk keselamatan publik hmm, ya kan kasus banyak penelitian-penelitian riset banyak juga apa hal-hal lain yang mungkin kita harus mulai tinjau ulang gitu kan makanya waktu itu saya bilang udahlah kita stop saja emergency use for ini apa bukan status kedaruratan kita nah, hapus semuanya menggunakan sistem yang sudah ada ya kan dan kita perkuat ya kan kita perkuat karena kita ingin semuanya berkualitas kalau semuanya berkualitas sesuai dengan hmm, standar-standar itu akan lebih pasti di dalam suasana sekarang ini suasananya serba tidak pasti yes, ya kan kita mau melakukan screeningnya dulu rapid test antibody ya kan kemudian sekarang antigen bagus sebenarnya tapi yang dilihat disisipin impor tuh bagus banget ya ya. ebet mas ebet tapi implementasinya itu nggak dipakai. Nah, Ya kan? Jadi ada permainan. Dulu kan juga surat keterangan bebas COVID banyak kan? Ya kan? Kalau untuk tes gitu banyak yang dipalsukan, tinggal kirim ini nanti suratnya ada. Karena semuanya hanya administratif, tidak yes yes punya yes. tanggung jawab moral. Kita sedang Nah, sedang menekan pandemi dan itu ada di elemen paling bawah di lapangan sampai elemen yang paling atas pengambil kebijakan baik kebijakan di tingkat internal organisasi atau korporasi gitu kan maupun di tingkat satgas gitu jadi menurut saya kita harus mengawalnya dengan baik gitu jangan takut untuk mengungkap kemungkinan-kemungkinan itu ada hmm, kan pernah Tempo mengungkap tentang masalah vaksin kan tentang rapid test waktu itu yes 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 ada. jadi banyak sekali hal-hal yang kenapa pandemi kita ini terus panjang seperti kita sudah banyak berbuat banyak. Ibu Menteri Keuangan Sri Udah Mulyani bilang sudah ngabis-ngabisin. 3 triliun dihabiskan, Nah, tapi kok nggak ada dampaknya, ya kan? Karena nah, ada kepalsuan-kepalsuan, ada ya kan, yang celah-celah gitu. membuat itu tidak tidak berefek sama sekali, gitu kan? Nah, Seakan-akan kita melakukan sesuatu, tapi sebenarnya memberikan fasilitasi kepada virus untuk terus berkembang. Nah, itu juga terjadi di India, ya kan? Nah, ini menurut saya potensi, ya kan? Potensinya India dan di Indonesia hampir sama, ya kan? dan apa yang aku penasaran Mas, kenapa Indonesia tuh nggak belum ada tanda-tanda gitu. Mungkin udah ada ya sekarang titik beberapa gitu, tapi nggak strong sama kayak India gitu. Faktor Belum X-nya ada. apa sih Mas? Faktor X, Saya kadang faktor bingung gitu. X-nya virus, Mas. Virus ya, bukan Ya, bukan karena agama itu bukan. Saya- enggak. Virus, Mas, virus. Jadi gini-gini. Sekarang udah kenaikan ya, dikit, tapi dikit gitu. Jadi Iya. virus yang baru, Heeh. gitu kan, ini belum cukup tinggi levelnya. Ah ya ya. Jadi yang beredar nih belum belum Masih sama ada lah shifting. istilahnya. Belum ada shifting. Kalau ini nggak dicegah, kita masih bisa cegah nih. Hmm. Kita bisa cegah untuk supaya kalau kita menekan penularan, kita menekan mutasi. Itu yang belum Itu tertanam ya, kuncinya. Menekan penularan, menekan mutasi. Karena mutasi hanya terjadi pada penularan ketika tinggi. terjadi penularan. Kalau kita mau menekan ya tekan penularan. Gimana caranya? Tadi protokol 3M benar-benar menjadi yang kelihatan sederhana harus penting dan kemudian testingnya benar. Nah ini testingnya kan nggak benar. Pelacakan kasusnya juga nggak benar, ya kan belum benar maksudnya.
isolasinya apalagi gitu loh kan. Terus berarti tinggal nunggu aja dong, Mas. Iya, tinggal tunggu. Makanya kan saya ditanya tadi, ini Tanah Abang penuh kayak gini, gimana juru wabah? Ya saya bilang sama polisi kewalahan melakukan ini Nah, apa, menjaga supaya itu. Saya bilang, ya kalau nggak bisa menjaga kerumunan, ya semua tinggal harus pakai tunggu. masker. Nah kan, kemudian gitu kan, dan ini kan rakyat tidak sadar bahwa kegiatan mereka menjelang hari raya ini juga bisa membantu penularan gitu. Nah, kalau kita tidak berhasil menekan ini, ya kita akan melihatnya pasca Lebaran kan. Hmm. Kalau kita tidak berhasil menekan mobilitas penduduk mudik itu, kita lihat pasca Lebaran kan. Nah, dan itu yang menjadi risau saya sebenarnya gitu, karena Nah, itu dia. kalau saya ngomong seperti ini dianggap saya nakut-nakuti, ya kan? Ya, kalau Baru mau saya saya mau nanya. kan, saya bilang tuh sekarang kondisinya beda. Pertama, virus barunya itu sudah ada ditemukan di Indonesia, Oh, itu ya kan? bukti nyata ya. Ada buktinya. Nah, tapi belum bergerak karena nunggu komando. Kalau komandonya sudah cukup, mereka sudah cukup banyak, ini Istilahnya tinggal kalau kurva nih belum nemu titik ini ya, titik 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 kritisnya ya. ambang, Titik ambang. ambangnya udah kalau kena gini jebret gitu kali ya Mas ya. Iya gitu. Itu yang terjadi ketika saya menjelaskan kenapa Ini terjadi di dia. lonjakan kasus di Eropa gitu kan, Hmm. dan di Inggris. Karena begitu ambangnya terlampaui, langsung akan terjadi lonjakan. Indonesia kan udah begini, udah turun nih, bagus nih, gitu kan. Nah, Terus gimana dong? Akan terjadi lonjakan, ya kan? Tapi gimana caranya supaya tidak setinggi India? yes, yes, yes. Karena Itu yang sangat menakutkan kan di Indonesia jelas-jelas sistem kesehatannya nggak bakal bisa gitu. Sistem kesehatan dan gagal. politiknya nggak bakal bisa merespon itu gitu kan. Iya, makanya salah satu adalah kita berusaha meningkatkan vaksinasi pada penduduk yang paling bersiko. Itu doang ya yang bisa dilakuin. Hanya itu saja, dan juga betul-betul testing dan 3M-nya Ah, itu ditingkat. dia. Itu. Jadi kombinasi tiga itu, kita harus menggunakan semua cara-cara yang kita sudah ketahui dan sebenarnya secara saintifik memberikan dampak untuk menekan risiko penularan. Oke. Kita bisa menekan risiko penularan, kita bisa menekan mutasi, kita bisa mengendalikan pandemi supaya tidak terlalu tinggi. Sekarang pilihannya supaya tidak terlalu tinggi, Hmm. bukan menekan lonjakan. Oke, Mas. Ya kira-kira begitu ya. Kita udah setengah jam, udah cukup catatan Juba kali ini. Tadi udah, iya, kita udah ngasih statement yang terakhir itu ya, untuk Betul. gimana biar biar nggak bukan melonjakkan tapi biar nggak tinggi ya Mas ya. Itu biar Kita berusaha flattening the curve. yes, The itu lagi. flattening Itu the omongan yang potential curve. udah sangat ini ya, udah sangat kita ulang-ulang terus ya, Dari lalu itu sejak tapi bulan Maret. tetap ya susah ya Mas practically. Ya, itu yang Tidak semua paham, ya yes, kan? yes, Dan yes, yes. tidak semua paham. Kemudian tidak semua ingin mengendalikan Kalau pandemi. kalau Mas jujur deh, ini terakhir ya, terakhir banget. Kalau Mas mau firasatnya Mas atau apa ya, berdasarkan intuisinya Mas, apa yang bakal terjadi Mas? Ya ini emang emang semua tergantung orang. Tapi kira-kira Iya. dengan pattern yang ada sekarang gitu, kira-kira gimana Mas? Kalau eh, saya ngomong jujur Saya salah, challenge aja itu. ngomong tidak jujur juga salah, gitu kan? Jadi Ya ya maaf saya bertanya. akan Ya, terjadi lonjakan. oke. Saya tidak tahu. Terus terang saya nggak tahu Ya, ya. virus yang sekarang ini yang beredar di Indonesia gimana Hmm, efeknya untuk masyarakat Indonesia. yes, itu yang kita masih masih nggak tahu ya. Ya. Masih Kalau nggak tahu. Kalau itu virusnya yang mungkin mirip-mirip efeknya ke penduduk India, ya pasti kita kolaps. Itu ya Mas ya. Iya. Tapi Oke. kan produk India masif banget gitu loh. Iya, iya, iya. Masif banget. Kita masif juga sebenarnya. Mm, Masif juga, tapi bangetnya saya nggak tahu seberapa banget gitu. mm. Dan
dan bedanya kan di sana faktor kemiskinan, ya, Hmm, antara kaya jelas dan jelas. miskin besar, ya kan. Ya itu Eh, jelas. Saya setuju Proteksi banget. pada lansianya nggak ada, maksudnya rendah sekali, ya Ya, kan. Jadi ya moga-moga ini ya Mas ya kita bisa para saya masih pemangku. berharap, Ya ya. masih berharap karena Jakarta ini saya cuma bisa mendorong Jakarta karena Hmm, kebetulan teman-teman di Jakarta itu peduli juga gitu mendengarkan kita kejar lansia, kita kejar lansia gitu kan. Ya sekarang sudah suntikan pertama sudah di atas 50% kan. Tapi hmm. kan menurut teori harus suntikan kedua ini. Yes yes Mudah-mudahan yes. suntikan pertama dan itu bisa membantu untuk supaya tidak terlalu tinggi, Oke. ya kan? Dan daerah Karena lain bisa niru ini kan, pattern bisa ini, niru, bisa bisa niru. Nggak ketularan. ada, nggak ada bilang terlambat, tidak Ma- ada tidak mungkin. Mau mau nggak mau ya kita dengan sistem politik di Indonesia ya mau nggak mau kita tergantung sama pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat di daerah. Apakah Betul. itu kepala daerahnya atau dinkesnya atau bahkan semuanya ya. Iya. Itu Dan PR PR terutama besar banget tuh, gila. ini ke kepala daerah ya, karena beliau kan ini kan dipimpin apa dipilih oleh rakyat, ya kan. Yes. Jadi kewajibannya sekarang balas budi rakyat, Yes. melindungi mereka supaya jangan Dan terlalu. masyarakat di sini punya posisi ya harus mendukung semuanya juga ya, bukan Iya, iya. ya. Kita nggak akan, kita tidak, nggak akan terjadi kerusuhan sosial sih nggak, ya kan. Ya Hmm, itu dulu ditakutkan kan. ya, ya. Tetapi penderitaannya akan berkepanjangan. Ya, itu dia. Itu yang kita harus harus sama-sama merasakan. Oke, Mas. Wow, ya, terima kasih untuk episode kali ini. Saya berhentiin recordingnya ya. Sampai jumpa di catatan Jubah selanjutnya.